Teman-teman, bila kita mengira bahwa Ethereum adalah yang mula-mula menjadi pelopor NFT dan decentralized finance, maka ternyata itu adalah salah. Sebelum Ethereum bahkan dibuat, ternyata sudah pernah ada proyek rintisan yang dibuat oleh counterparty protokol dalam Bitcoin blockchain. Jadi, sebelum ada koleksi-koleksi terkuno NFT dalam Ethereum seperti CryptoPunks, CryptoKitties, dan bursa NFT OpenSea yang terkenal itu, bahkan sebelum ada istilah NFT malahan, sudah ada satu proyek membuat aset digital unik yang bisa diverifikasi dalam Bitcoin di tahun 2014. Counterparty Protocol adalah platform yang membantu percepatan inovasi digital aset kepada dunia dan memunculkan industri baru bernilai miliaran dolar. Platform ini menggunakan teknologi Bitcoin sehingga tidak hanya sekedar sebagai alat transaksional tetapi sebagai pencatat kepemilikan suatu aset digital yang bisa diverifikasi, semisal pekerjaan seni dan benda koleksi digital. Berikut ini adalah bagaimana counterparty bekerja dan bagaimana membedakannya dengan platform berbasis NFT seperti saat ini, dan bagaimana aset ini dijembatani ke pemirsa lebih besar melalui Ethereum. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu istilah counterparty. Dalam dunia keuangan, counterparty adalah orang atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Tetapi dalam dunia Web3, counterparty adalah protokol tipe MetaCoin. Didirikan tahun 2014 oleh Robert Dermody, Adam Krellenstein, dan Evan Wagner. Counterparty punya native token sendiri dalam DEX di atas Bitcoin Network, sehingga penggunanya dapat melakukan minting atau mendapatkan token, membeli, dan menjual aset-aset digital unik. Walau saat ini terdengar biasa, di masa itu hal seperti ini adalah terobosan luar biasa. Inovasi dalam counterparty ini yang dianggap memelopori pergerakan seni kripto dan benda koleksi digital dunia yang akhirnya memunculkan proyek NFT awal seperti Spells of Genesis di 2015 dan Rare Pepes di 2016. Keduanya disebut sebagai pendorong pertama boomingnya NFT modern. Aset semacam ini tidak terbatas hanya pada koleksi digital atau token, tetapi apapun yang bisa dibuktikan kelangkaannya, termasuk benda-benda fisik. Cara kerja counterparty ini sama seperti Stacks blockchain yang menambahkan layer berdampingan pada blockchain Bitcoin, mereka menambahkan fungsi smart contract lewat aplikasi DeFi ke dalam Bitcoin. Mengenai Stacks, saya pernah membuat konten tentang itu. Teman-teman bisa melihatnya pada link yang saya berikan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Perbedaan cara kerja counterparty dan Bitcoin adalah bahwa nodes counterparty tidak saling berkomunikasi dan tidak melakukan jaringan peer-to-peer secara langsung. Mereka hanya berbagi kode yang sama dan menerima data transaksi real-time yang sama. Jadi counterparty ini hanya menumpang di Bitcoin. Jadi counterparty tidak perlu membuat sendiri mekanisme protokol konsensusnya sendiri dan tidak perlu khawatir data palsu karena semua itu sudah ada dan menjadi keunggulan Bitcoin. Pengguna counterparty dikenai gas fee sama seperti pada konsep Ethereum dan smart contract lainnya. Beberapa hal yang juga ada pada counterparty adalah: satu, alamat multi-signature. Multisig adalah situasi di mana dua atau lebih individu, dalam hal ini private key mereka, harus setuju dan menandatangani transaksi sebelum mereka dapat saling mengeksekusi perintah. Multisig ini juga adalah fitur Bitcoin. Dengan cara ini, maka transaksi lebih aman dari pemalsuan token dan data tersimpan dan dibagikan secara aman, karena selalu ada cadangan data yang pada lebih banyak orang bila salah satu node atau individu atau alat mengalami kegagalan atau rusak. Counterparty juga melakukan voting dalam pemerintahan ekosistem mereka, sama seperti Ethereum dan blockchain smart contract lain yang juga mempunyai DAO atau Decentralized Autonomous Organization, yaitu Dewan Pengambil Keputusan. Dalam hal ini yang berhak voting adalah pemegang token XCP, yaitu token native-nya counterparty, tapi ini masih belum dimulai. Bila teman-teman belum paham apa itu DAO, teman-teman bisa menonton konten saya tentang itu. Link saya berikan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Counterparty DEX sudah ada bahkan sebelum adanya Uniswap dan SushiSwap. DEX ini adalah apa yang disebut bursa desentral sebagai pusat clearing, menukar token counterparty dan token lain, dan bertukar token ini tentunya sama dengan bertukar data dengan blockchain lain dalam bahasa teknisnya. DEX ini tidak perlu dioperasikan manusia karenanya disebut automate market maker
yang hanya dioperasikan dengan fungsi kode komputasi saja. Transaksi dalam counterparty DEX ini bisa dilihat dalam exchange.io, yaitu Block Explorer Counterparty. Melalui wallet seperti Free Wallet atau Rare PP Wallet, orang bisa melakukan pembelian atau penjualan aset digital melalui DEX ini. Kini mari kita bahas istilah dispensers dan cara kerjanya dalam dunia NFT. Cara umum membeli dan menjual aset dalam counterparty adalah melalui automated dispensers. Ini sama seperti mesin vending minuman kemasan yang menggunakan koin. Ketika koin kita masukkan, barang keluar. Jadi ketika orang ingin membeli atau menjual suatu NFT di counterparty, harus menggunakan token XCP atau BTC sebagai satuan harga beli atau jual. Dispensers ini berbentuk alamat wallet. Ketika ada suatu aset dijual, berarti aset tersebut dimasukkan dalam alamat wallet dispensers tersebut. Ketika BTC atau XCP sudah dimasukkan pula, maka secara otomatis perintah smart contract yang telah ditanamkan pada dispensers akan mengirimkan aset digital tersebut kepada wallet yang memasukkan BTC atau XCP. Dan ada pengaman tambahan. Bila sudah tidak ada aset di dalam dispensers, maka kita tidak akan bisa mengirimkan BTC atau XCP ke sana karena tertutup. Token counterparty atau XCP ini punya keunikan dalam soal penggalangan dana sejak mulai token ini dibuat. Mereka tidak menggunakan cara seperti ICO atau Initial Coin Offering, tetapi menggunakan protokol Proof of Burn atau POB untuk membuat XCP di Januari 2014. Mining atau minting dilakukan dengan melakukan burn coin mereka untuk menciptakan mining rig virtual yang memberikan mereka hak dan kekuatan untuk melakukan mining block dalam counterparty network. Makin banyak koin di burn, makin besar mining rig virtual yang kita miliki. Jadi porsi kepemilikan kita atas counterparty sejalan dengan berapa besar koin yang kita burn. Saat ini total koin yang sudah di burn di sana adalah 2140 Bitcoin atau 2 juta dolar. Proses burn artinya Bitcoin yang di-burn tersebut ditaruh dalam satu alamat Bitcoin yang tidak bisa ditarik. Jadi, sama seperti dibuang. XCP token telah dipakai dalam berbagai fungsi sebagai pembuatan aset digital, pertukaran aset digital, dan taruhan. XCP diperdagangkan dalam DEX Trade dan ZAIF yang dipasangkan dengan Bitcoin atau Japanese Yen sebagai mata uang fiatnya. Apa saja sih proyek terbesar counterparty? 5 yang terbesar adalah Spells of Genesis, Rare Pepes, Basmint, Hodlpad, dan Pogheads. Bagaimana counterparty terhubung ke Bitcoin? Saat ini berkat apa yang disebut Ethereum Emblem Vault yang diluncurkan September 2020, yaitu semacam wallet khusus yang bisa menampung berbagai aset NFT dan sejenisnya di berbagai macam blockchain. Kolektor NFT bisa saja membungkus aset digital dalam Bitcoin seperti Rare Pepes dan Spells of Genesis Cards ke dalam Ethereum blockchain sebagai token native ERC721 melalui Ethereum Emblem Vault ini. Bagi teman-teman yang belum paham mengenai apa itu ERC721, teman-teman bisa menonton konten saya tentang itu di link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Keuntungan menggunakan Ethereum Emblem Vault ini adalah bisa diperdagangkan di bursa NFT besar seperti OpenSea. Native Wallet Counterparty adalah counter wallet, namun ada beberapa alternatif lain yaitu Free Wallet, Rare PP Wallet, dan Freeport. Ketiga wallet tersebut bisa mendukung Bitcoin dan XCP. Bagaimana prospek daripada counterparty ini? Counterparty belum sepopuler ekosistem NFT dan DEX lain di Ethereum, Binance, Solana, Cardano. Namun mereka tetap punya segmen pasar sendiri. Komunitas yang setia terus bekerja mendukung platform ini. Mereka terbuka kepada para pembangun, penyedia keamanan, dan siapapun yang ingin menjadi node counterparty. Dan karena counterparty secara keamanan berada dalam Bitcoin, risiko kehilangan amat kecil karena data NFT mereka bukan disimpan di luar blockchain seperti kebanyakan NFT lain, melainkan di dalam blockchain Bitcoin. Counterparty telah berkontribusi besar dalam memelopori kemunculan NFT dan terus mengembangkan ekosistem mereka lewat karya-karya seni digital dan barang koleksi. Apalagi sekarang ada pula Ethereum Emblem Vault yang memudahkan ekosistem counterparty menuju pasar Ethereum yang luas.
Demikian teman-teman konten saya kali ini tentang counterparty. Terima kasih sudah menonton hingga usai. Subscribe, nyalakan notifikasi dan bagikan konten ini ya bila teman-teman merasa informasi di sini berguna. Sampai jumpa.